Kemenangan yang dibutuhkan Amorim dan setan merah. Guardiola ogah ubah filosofi. Ramai-ramai membela Kylian Mbappe, Messi tak akan jadi pemain terbaik tanpa Barcelona. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Debut Ruben Amorim pimpin MU di Old Trafford, cetak gol dalam 48 detik. Ruben Amorim jalani debutnya di Old Trafford dengan sempurna. Manchester United menang, bahkan bisa mencetak gol dalam waktu 48 detik. Opta mencatat, Manchester United akhirnya bisa membuat gol di menit pembuka lagi pada kompetisi utama Eropa sejak terakhir kali terjadi pada 1991. Sebelumnya, Brian McClair melakukannya saat melawan Montpellier di UEFA Cup Winners. Kemenangan yang dibutuhkan setan merah. Manchester United memang susah payah mengalahkan Bodo Glimt, tetapi kemenangan tipis itu tetap penting menjagakan setan merah lolos langsung ke babak 16 besar Liga Eropa. Kemenangan ini pun bisa jadi pemompa semangat MU untuk menyapu bersih 3 laga tersisa. Pahit Spurs, pahit. Tottenham Hotspur kehilangan 3 poin di depan mata gara-gara gol di menit-menit akhir. Sang pelatih Ange Postecoglou pun dibuat frustasi. Tentu saja saya frustasi melihat hasil akhirnya. Kami harus bisa menuntaskan laga lebih awal dengan banyaknya peluang yang kami dapat, ujar Postecoglou di ESPN. City pasti bangkit, tapi bukan akhir pekan ini. Terkait kondisi City saat ini, Slot tidak mau jemawa. Sebab baginya City tetaplah tim kuat dan akan lekas bangkit dalam waktu dekat ini. Meski demikian, Slot yakin kebangkitan itu tidak akan terjadi akhir pekan ini, sebab ia yakin akan melukai City di akhir pekan nanti. Manchester City terus terpuruk, Guardiola ogah ubah filosofi. Manchester City belum pernah menang di 6 laga terakhirnya. Manajer Pep Guardiola malah bingung kalau ditanya apakah mau ubah filosofi bermain. Apa yang harus saya ubah jika saya sudah mengubah filosofi sejak musim pertama? Mungkin kami tidak akan memenangkan 7 titel Liga Inggris dalam 8 tahun terakhir. Responnya dilansir dari Tribuna. Ramai-ramai membela Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masih belum terlihat meyakinkan. Para pemain Real Madrid ramai-ramai membela Kylian Mbappe. Banyak yang bilang Mbappe sudah bekerja keras di latihan dan cuma butuh waktu agar performanya bersinar terang. Daftar cedera Real Madrid kian panjang. Kekalahan Real Madrid di kandang Liverpool diperburuk dengan cederanya Eduardo Camavinga. Badai cedera pemain Madrid itu semakin parah saja. Eduardo Camavinga jadi jugador ke-7 Real Madrid yang masuk ruang perawatan. Tajamnya Kevin Dix di Europa Conference League musim ini. Kevin Dix tampil tajam di Europa Conference League 2024-2025. Tambahan 1 gol ke gawang Deportivo Minsk membuat Dix total sudah memborong 4 gol untuk Copenhagen di Europa Conference League. Chelsea nggak akan jual Reece James. Muncul gosip Chelsea akan menjual Reece James, namun pihak The Blues dikabarkan masih mempercayai bek sayap kanan itu walau cedera melulu.
Manajer Enzo Maresca menegaskan James bisa fokus pada pemulihannya dan pihak klub akan selalu bersamanya. Pesan bijak Pedri ke Lamine Yamal. Pedri memberikan pesan bijak ke Lamine Yamal. Dia berharap Yamal fokus untuk pulih 100% dan jangan memaksakan diri untuk secepatnya main. Ia pernah mengalami cedera serupa. Pedri kemudian dipaksakan bermain lagi. Meski belum pulih betul, alhasil cedera Pedri kambuhan dan mengganggu performanya. Ia tak mau hal itu menimpa Lamine Yamal. Nuri Sahin senang dengan capaian Dortmund di UCL. Nuri Sahin senang dengan capaian Borussia Dortmund sejauh ini di Liga Champions, di mana mereka telah meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan yang telah berlangsung di kompetisi ini. Dortmund tampil cukup memuaskan di panggung Liga Champions. BFB baru mengalami sekali kekalahan dari sang juara bertahan Real Madrid dengan skor 5-2. Saat mereka sebenarnya tampil memukau di babak pertama dan sempat unggul 2-0. Michel Olise terancam dihukum berat UEFA. Michel Olise tampil sebagai pemain pengganti saat Bayern Munich mengalahkan PSG. Olise sempat terlibat perdebatan kecil dengan ofisial keempat sebelum memasuki lapangan pertandingan. Kamera menangkapnya sedang mengeluarkan pelindung kaki kirinya dan melemparkannya ke belakangnya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Olise adalah tindakan yang ilegal, dan ia pun terancam mendapat hukuman dari UEFA karena menyalahi aturan. Frank Lampard resmi jadi pelatih baru Coventry City. Klub Championship Coventry City secara resmi mengumumkan Frank Lampard sebagai pelatih kepala baru menggantikan Mark Robins. Penunjukan ini menjadi langkah baru bagi mantan legenda Chelsea tersebut setelah terakhir kali menjabat sebagai pelatih sementara di Blues. Pemilik Coventry City, The King, menyambut Lampard dengan penuh optimisme. Leny Yoro masih absen di skuad MU. Seperti yang sudah diketahui, Yoro mengalami cedera di pramusim Manchester United. Sebelum jeda internasional November kemarin, Yoro sudah berlatih bersama tim utama MU. Banyak kabar menyebut bahwa ia sudah bisa comeback setelah jeda internasional. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penjelasan mengenai absennya Leny Yoro dari timnya. Ia bilang sang bek butuh waktu ekstra untuk bermain lagi. Yann Sommer, kiper terbaik Liga Champions saat ini. Usianya memang sudah 35 tahun, angka yang dipandang banyak orang sebagai masa senja karir pesepak bola. Kiper gaek Inter Milan ini mampu mencatatkan statistik yang mungkin akan bikin minder para kiper muda. Dia kini menempati urutan pertama kiper dengan clean sheet terbanyak sejauh Liga Champions 2024-2025 bergulir. Dengan kata lain, dari 5 laga yang dilalui Nerazzurri di kompetisi kasta teratas Eropa itu, Sommer belum sekalipun kebobolan. Tunkop Miners dikritik, Thiago Motta pasang badan. Juventus kembali gagal meraih kemenangan dalam laga kontra Aston Villa yang berakhir imbang tanpa gol di Villa Park. Tunkop Miners kembali gagal memberikan perbedaan terlepas dari harapan tinggi untuknya ketika didatangkan dari Atlanta pada musim panas lalu. Namun Thiago Motta pasang badan untuknya. Kop adalah seorang pemain yang spesial. Saya sangat bahagia dia di sini. Yang mana mengapa saya sulit untuk menggantinya, kata Motta. De Paul beri dukungan pada Simeone untuk bertahan di Atletico Madrid.
Gelandang Atletico Madrid Rodrigo de Paul memberikan dukungan penuh kepada pelatihnya Diego Simeone untuk tetap bertahan di Metropolitano. Atletico menunjukkan penampilan yang sangat kuat dan Simeone terus menjadi pusat dari performa luar biasa mereka. Untuk saat ini, segala sesuatunya nampak baik. Di tengah torehan yang luar biasa ini, De Paul menegaskan bahwa Colo harus tetap bertahan. Eduardo Camavinga bakal absen 2 hingga 3 pekan. Setelah diganti saat pertandingan melawan Liverpool, Real Madrid kini telah mengkonfirmasi bahwa Eduardo Camavinga mengalami cedera paha. Spekulasi menunjukkan bahwa Camavinga bisa absen setidaknya selama 2 minggu. Tetapi pembaruan resmi mengenai cederanya masih ditunggu. Setelah menjalani tes, Real Madrid kini telah mengkonfirmasi sifat cedera pemain internasional Prancis itu. Hansi Flick nilai Dani Olmo tak tersingkirkan dari tim utama Barca. Seiring berjalannya musim, Hansi Flick mulai mengidentifikasi kesebelasan Barcelona terbaiknya untuk pertandingan besar karena beberapa pemain membuktikan konsistensi. Olmo sekarang dipandang sebagai nama yang tidak tergantikan dalam susunan pemain inti oleh manajer, terutama mengingat penampilannya yang luar biasa di lapangan. Flick menghargai kontribusi Olmo di sepertiga akhir di depan gawang. Lionel Messi tidak akan jadi pemain terbaik dunia tanpa Barcelona. Lionel Messi bisa dibilang menjadi ikon sepak bola modern saat ini. Messi mengaku dirinya tidak akan menjadi pemain terbaik dunia tanpa bantuan Barcelona. Ia masuk ke skuad senior Blaugrana pada awal musim 2005-2006. Sejak debut itu, Messi berhasil membangun karirnya hingga disebut sebagai pemain terbaik dunia. Messi pun tidak melupakan Barcelona selaku klub pertama yang telah membesarkan namanya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!